yang bisa berguna bagi nusa bangsa dan agama, dan mudah-mudahan juga Allah banyakin duitnya. Kalau banyakin duit kita baik-baik saja. Dan juga sama-sama kita hormati dan kita muliakan teman seperjuangan saya, Sahibul Bait, Sahibul Majlis, Hadibul Majlis, Muhtaram Ustaz Azhari. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah lancarkan segala urusannya, Allah kabulkan hajatnya, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Dan mudah-mudahan juga Allah gantengin jodohnya. Dan juga para jemaah, mudah-mudahan juga dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan saya juga hajatnya dikabul Allah Subhanahu wa taala. Banyak duitnya. Sebenarnya ini aneh diajak sama Ustaz Azhari katanya ngopi aja di rumah. Ayo ngopi, pas aneh datang motor banyak amat. Ada majelis. Pas aneh lihat Masya Allah, gurunya Kanjeng lagi. Kanjeng Rusman Masya Allah. Ini bener-bener pintar suruh ceramah, aneh kagak bisa ceramah. Ngomong doang misalnya. Soalnya kalau dibilang suruh ceramah ilmunya masih qalil. Balil, kalau Habib nggak balil. Balil, masih sedikit, semua nggak apa-apa, cuman intisalul awamir sama guru saya, abang saya, ya, dua-duanya abang saya udah, guru saya gitu, ya suara sedikit, sebenarnya buat nasihat nasihat juga untuk dari Al-Fakir. Ingat suatu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza mararta Raudatul Jannah fartaqu." Apabila kamu melewati taman-taman surga, maka mampirlah. Nabi mengatakan kepada sahabat lalu bertanya, "Ma hiya Raudatul Jannah ya Rasulullah?" Apa itu Raudatul Jannah ya Rasulullah? Rasul langsung jawab, Rasul, Raudatul Jannah majlisul ilmi atau majlisul dzikr. Majlis ilmu Raudatul Jannah, taman-taman surganya Allah itu adalah majlis ilmu atau majlis zikir. Di sini alhamdulillah tadi baca ratib, berarti terus oh hadat syahadat. Beliau ratibnya banyak banget sangatnya, ada apa, ada hadat. Kemudian maulid yang ulang, insyaallah. Maulid yang ulang, udah zikir pada Allah, udah sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi lagi bahas kitab larangan Abdul Zabil Smith ya, mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Yang dimana kalau zaman sekarang ya, ngaji kita tuh sedikit banget jamaah. Kita bisa lagi berkurang ya, ketimbang majelis yang bawa bendera, bawa umbul-umbul, ada hadrohnya, nggak salah, itu nggak salah, bagus, itu namanya syiar. Biasanya tabligh akbar itu menanam bibit. Nah, menanam bibit biar tumbuhnya di mana? Di majlis seperti ini, bukan kita ya kan? Catat apa yang dikatakan dulu. Apalagi kalau misalkan yang rezekinya atau duitnya lagi seret. Ada suatu kisah di zaman Imam Haddad, ada seorang datang ke Imam Haddad ngadu curhat, ya Imam, aneh rezeki aneh itu lagi seret banget. Lagi seret banget, aneh minta amalan biar rezeki aneh lancar lagi. Kata Imam Haddad, ente datang ke toko buku, toko kitab, beli kitab apa aja, nanti bawa, datang ke rumah guru, baca, belajar, buka kitab, insya Allah rezeki kita lancar. Seminggu setelah itu datang lagi laporan, ya Imam, alhamdulillah berkat nasihat antum, berkat solusi yang antum kasih, alhamdulillah rezeki kita lancar. Mudah-mudahan nih kita buka kitab nih, kita catat, kita juga lebih banyak dari Abu Bakar. Berarti kita baca kalau ulama ya, di mana benar tadi di dalam kitab dikatakan bahwa saya sekarang banyak orang yang pintar berfatwa, pintar ya menasihati orang, pintar ngasih hukum. Kita nggak tahu asal muasal silsilah keguruan itu kayak gimana. Apalagi kalau ditanya, alhamdulillah tadi sempat dibahas juga Kanjeng di sana di alumni dikatakan kalau orang ditanya bisa jawab dulu, bisa jawab nih, tidak mengatakan oh saya nggak tahu tuh orang gila, dikatakan seperti itu. Majnun, ya kan? Kita baca di memakai suara, alhamdulillah orang yang ditanya jawab terus
ya lancar gitu. Udah jawab asal logika dia aja, nggak pakai ilmu yang kita tahu gitu. Itu dikatakan aja nih. Bahkan Imam Malik siapa yang ngatain Imam Malik? Imam Mazhab, gurunya Imam Syafi'i. Dari sekitar 60 pertanyaan kalau nggak salah, cuma bisa dijawab 10. Sisanya wallahu a'lam. Sekelas Imam Malik. Imam mujtahid mutlak. Yang kita tahu ya, Imam mujtahid mutlak ada 4. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Malik dari 60 hanya 10 yang dibilang yang bisa dijawab, tapi 50-nya wallahu a'lam. Itu Imam Malik. Kalau zaman sekarang maaf ya, banyak banget ustaz-ustaz ya, kita kalau ngomong gimana ya, ustaz-ustaz yang ada di TV gitu. Nggak semuanya sih, nggak semuanya. Ada beberapa kita tanya, gampang banget jawabnya gitu. Ya, gampang banget jawabnya gitu. Apalagi kita santri nih, kan juga bisa santri abadi, ini mau santri abadi, nggak pernah naik jadi ustaz, masih tetap santri nih. Kalau dibilang ustaz kurang pantas ya. Terus dikatakan ada yang mungkin hadis yang sering kita tahu, yang kita udah hafal, utlu buktina minal mahdi ila lahadi, tuntut ilmu dari buaya sampai liang lahat. Apalagi kita mungkin pelajaran SD, semua nanya. Surat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad itu apa? Surat Al-Alaq. Baca apa? Iqra, suruh baca. Baca di sini belajar. Disuruh belajar. Nabi Muhammad suruh belajar sebelum dakwah, sebelum menyiarkan Islam. Nabi itu disuruh belajar dulu. Suruh belajar. Nah kita nih terus belajar. Nabi juga masih belajar. Kalau sehari yang pakai kajian Ustaz, ya apalagi beliau punya adik, kamu karam sapani, aneh tetap belajar sama beliau. Soalnya beliau nih keluarganya ulama semua nih beliau. Saya kenal dari beliau sampai adik-adiknya itu semuanya masya Allah. Ada yang jadi tokoh masyarakat, jadi ustadzir, rawalele. Ada yang menjadi pengurus pondok di Tanjung Priok, ya kan? Masya Allah, beliau nih keluarganya anak adik-adiknya jadi semua. Jadi kalau ada menjadi setengah jadi sebenarnya. Jadi apalagi yang tadi ini? Fa'ala terus punya nggak ada yang mau belajar kita. Ya, dulu pernah diceritakan bahwasanya Al-Habib Abdul Muttalib terus saya pernah dengar ceramah beliau. Pengajian yang ditakuti oleh orang kafir, orang munafik itu pengajian yang di sana dibahas kitab. Itu kayaknya, ini juga datang dari antum juga tapi benar-benar langsung juga, alhamdulillah ya pada saat beliau lagi tabligh gitu. Jadi jangan malu-malu buat baca kitab. Yang mau bisa mau kagak baca aja dulu. Ada guru kok. Gitu kan, apalagi sekarang banyak yang terjemah, tapi terjemah juga jangan asal ditelan mentah-mentah, nanya juga sama guru, ya. Jadi dikatakan bahwa seorang yang belajar melalui buku tapi tanpa guru itu guru setan. Cari guru juga jangan sembarang guru. Sanatnya juga harus tahu. Alhamdulillah nih, tadi urusan sanatnya nih, saya sebutin sanatnya nih. Beliau ngaji sama Kiai Suherman, ngaji sama Kiai Syarifuddin Abdul Ghani Basmol. Terus banyak guru-guru nyambung sampai ke Rasulullah. Kalau sebutin yang panjang, gak bakal kelar. Iya, ya sudah anak. Tapi anak tahu guru-gurunya udah kayak saya pun sampai nggak tahu guru besar ulama Betawi yang memahami semua ilmu hadis, mustalahul hadisnya, ya kan? Beliau Kiai Suherman kita tahu yang bagaimana beliau Kiai Suherman tarikahnya gitu. Tarikah santri mah kita mah baca kita aja bener. Kalau kata guru saya yang dari Doreko Santri, tarekohnya santri itu bukan hanya sekedar zikir la ilaha illallah, baca kita enggak. Tarekohnya kita itu kalau kita udah baca kitab, kita ngaji kitab itu termasuk tarekoh. Tarekoh itu banyak, ada Saziliyah, ada Qadiriyah, ada Sabariyah, ada Alawi, Tijaniyah, banyak tarekoh. Tarekohnya santri apa? Mutalaah kitab. Ya benar sih begitu. Jadi kita jangan bosan-bosan buat mutalaah Ustaz kalau datang ada pengajian. Atau kalau semalu masih malu ada tempat datang, ambil ilmunya.
ya. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Kalau disampaikan itu ilmu yang bermanfaat, ambil. Kalau enggak, ya jangan lihat dia lebih muda daripada gua, aku ngambil dia. Jangan, itu sombong, termasuk sombong. Kalau dalam bahasa Arab kita dia bersabda lupa. Ya, unzur maqala wa la tanzur maqala. Apa ini lupa. Jadi kita jangan bosan-bosan lihat untuk menuntut ilmu, ya. Jangan sampai, karena perintah Allah yang pertama kepada Nabi Muhammad itu Iqra, baca, bukan dakwah ala kamu, enggak, belajar dulu, belajar sampai Jibril belajar sampai Allah, sangat tidak nyambung. Allah, Jibril, Nabi Muhammad ke sahabat-sahabatnya ke tabi'in terus sampai kita. Ya, yang pengumuman mungkin insya Allah karena yang menyampaikan maklumat dari Tuan Guru Kiai Husain Mukhtar. Insya Allah malam Selasa besok akan hatam kitab tafsir Jalalain sekaligus pemberian ijazah sanad kitab tafsir Jalalain, di mana beliau Kiai Suherman dari guru beliau yaitu Kiai Haji Mahfud Makmun dari gurunya Syekh Hasim Al-Fadani, terus Syekh Hasim Al-Fadani ini ulama 1000 sanad. Ya, banyak ulama-ulama Indonesia mengambil sanad ke beliau. Orang Padang tapi sanadnya banyak. Ya, yang ingin datang bisa, yang ingin mengambil keberkahan dari khatam kitab dan sanad, insya Allah malam Selasa depan ba'da maghrib di Masjid Al-Barkah belakang Kompas, kantor Kompas. Ya, sekaligus launching kitab beliau, kitab Ulumul Quran Al-Irfan. Bagi yang ingin mengambil keberkahan datang, apalagi pas khataman tafsir Jalalain. Kalau kata Mu'alim Kiai Haji Sarkadam yang saya dapat dari guru saya Kiai Suherman, orang yang datang pas khataman kitab itu seperti orang yang datang ketiba duren. Ya, berkahnya situ. Pada saat itu malaikat banyak yang datang. Mudah-mudahan pada saat itu kita banyak berdoa pada saat khataman. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, apa yang kita niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja, mohon maaf. Ya, ini nasihat bukan untuk diri saya pribadi sebenarnya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sama-sama kita mendengarkan dari guru kita.